Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Alif selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila kelas F. Dan juga saya banggakan teman-teman rekan kelompok saya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang bertemakan Pancasila sebagai sistem filsafat. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2 ini. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Rifdi. Di sini bertugas sebagai moderator di presentasi kali ini. Ada Sultan yang bertugas sebagai proyektor, dan selebihnya Mutia, Maura, Rania, Sandi, P, Gradi, Esa, dan Rian yang bertugas sebagai presentasi atau materi. Berhubung presentasi kali ini berupa daring, maka otomatis tidak ada sesi tanya jawab. Jadi anggota kelompok yang selain yang bertugas sebagai moderator dan juga proyektor, kami arahkan pada tugas presentasi atau materi. Langsung saja ke materi. Pada para materi dan atau presentasi, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, ada latar belakang, yaitu Pancasila mempunyai fungsi sebagai kaidah negara fundamental yang berstatus sebagai asas dasar negara. Diasumsikan bahwa Pancasila bersifat pokok, kuat, dan tidak bisa mengubahnya. Munculnya nilai-nilai filosofis dijadikan sebagai bahan refleksi para pendiri negara untuk mencari jati diri bangsa Indonesia. Upaya pendekatan terhadap nilai-nilai tersebut dapat dijadikan sebagai titik tolak untuk memahami sistem filosofis yang terkandung dalam Pancasila. Soal masalah, pengertian filsafat Pancasila, karakteristik, prinsip-prinsip, serta mengikat dalam Pancasila sebagai filsafat, manfaat mempelajari filsafat Pancasila. Tujuannya, 1. Mengetahui pengertian filsafat. 2. Mengetahui pengertian filsafat Pancasila. 3. Mengetahui karakteristik, prinsip-prinsip, serta hakikat dalam Pancasila sebagai filsafat. Yang keempat, mengetahui manfaat mempelajari filsafat Pancasila. Pembahasan pengertian filsafat. Istilah filsafat dalam bahasa Inggris ada filosofi, ada Arab falsafah. Berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu philein atau philos yang berarti cinta atau sahabat, dan sophia atau sophos yang berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, secara etimologis, filosofia filsafat berasal dari cinta kepada kebijaksanaan atau sahabat kebijaksanaan. Selanjutnya, filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembukaan ideologi Pancasila menurut Sakyati 2022. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Karakteristik Pancasila sebagai filsafat. Yang pertama, ada sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Yang kedua, setiap sila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Ketiga, susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh. 4. Pancasila sebagai suatu substansi. Yang kelima, Pancasila sebagai suatu
Yang ada mandiri, yang unsur-unsurnya berasal dari dirinya sendiri. Yang keenam, Pancasila sebagai suatu realitas. Prinsip-prinsip Pancasila sebagai filsafat yang pertama, kausa materialis, yaitu yang berhubungan dengan materi atau bahan. Dalam hal ini, Pancasila digali dari nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam bangsa Indonesia. Yang kedua, kausa formalis, yaitu yang berhubungan dengan bentuk. Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat formal. Yang ketiga, kausa efisiensi. Maksudnya kegiatan BPUPKI dan PPKI dalam menyusun dan merumuskan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia merdeka. Yang keempat, kausa finalis, yaitu berhubungan dengan tujuan yang diusulkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang merdeka. Hakikat Pancasila sebagai filsafat. Hakikat nilai-nilai Pancasila jadikan pangkat tolak permasalahannya yang berwujud konsep pengalaman dengan bersifat objektif dan subjektif. Pengalaman secara objektif adalah pengalaman di bidang kehidupan kenegaraan atau kemasyarakatan dengan uraian yang merupakan penjabaran dari syarat-syarat filsafat yang ternyata cocok diterapkan kepada Pancasila. Ini menunjukkan dan mengukuhkan bahwa Pancasila benar-benar suatu sistem filsafat, yaitu sistem filsafat bangsa Indonesia. Aman Indonesia ini dilembagakan karena objek materialnya seperti kita diutarakan di muka adalah dari bangsa Indonesia sendiri. Manfaat Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Mewujudkan bangsa yang beriman dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjadi bangsa yang menjunjung tinggi keadilan baik secara sosial maupun ekonomi. Yang ketiga, menjadi bangsa yang menjunjung tinggi HAM, mampu mengumpulkan HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Yang keempat, mewujudkan negara yang demokrasi. Dari paparan tersebut disimpulkan bahwa Pancasila sebagai sebuah konsep dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia memiliki kaitan erat dengan sistem filsafat. Konsep Pancasila mencakup berbagai konsep dalam filsafat seperti kebenaran, moralitas, keadilan, dan eksistensi Tuhan, sehingga memberikan landasan yang kuat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang harmonis dan beradab. Maka Cukup sekian presentasi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dari presentasi kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.